Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar kehendak bebas. Judulnya apa itu? Kehendak bebas yang terbelenggu. Dulu kita berpikir bahwa nasib manusia ditentukan oleh Allah. Bahkan kita menyebut itu takdir. Memang ada takdir yang ditentukan oleh Allah, yaitu takdir lahir dan takdir mati. Tetapi apakah kita masuk surga atau neraka, itu bukanlah takdir atau nasib, tetapi kehendak bebas yang diperjuangkan. Ya. Jadi masuk surga, masuk neraka, itu bukan Allah yang menetapkan. Tidak, ditetapkan masuk surga, enggak usah berjuang, pasti masuk surga. Amin. Kalau ada si A ditentukan masuk neraka, berjuang bagaimanapun mati-matian tetap masuk neraka. Tuhan itu tidak seperti itu. Bapa tidak seperti itu. Ini harus dipahami. Ya. Bahwa yang menentukan nasib itu ya kita. Dia yang memberikan kebenarannya, dia yang memberikan Roh Kudus, dia yang memberikan sarana untuk menyelesaikan sanksi dosa. Tapi yang berjuang itu kita. Tentu kita ditolong oleh Roh Kudus, tapi kalau kita tidak berjuang, Roh Kudus tidak akan berikan kekuatan sama kita. Amin. Tetapi apakah kita masuk surga atau masuk neraka bukanlah takdir atau nasib, tetapi ini kehendak bebas yang berperan. Masalahnya kehendak bebas menjadi tidak berfungsi karena manusia di dalam kegelapan. Setelah kita memahami Injil yang benar lewat suara kebenaran, bahwa Allah menciptakan manusia dan memberi kehendak bebas untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, yaitu menjadi makhluk ciptaan yang setiap perbuatannya menyukakan Sang Pencipta. Tetapi manusia tidak bisa menggunakan kehendak bebasnya dengan benar atau dengan maksimal, karena dibatasi oleh iblis. Caranya gimana? Dengan cara dibutakan mata rohaninya, dibuat gelap mata hatinya, sehingga tidak mendekat kepada terang untuk diterangi supaya kehendak bebasnya berfungsi dan bisa memilih. Bisa memiliki kemampuan untuk memilih. Allah menciptakan manusia, dia memberikan kehendak bebasnya. Jadi manusia diberikan kehendak bebas. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam gelap, maka ada batas untuk mengenal Allah. Makanya Adam harus diusir dari Taman Eden. Artinya ada hubungan yang terputus dengan Allahnya. Kalau manusia terputus dengan Allahnya, berarti tidak bisa mengenal Allahnya. Artinya di dalam kegelapan. Ketika di dalam kegelapan, kehendak bebas itu tidak bisa berperan sempurna. Bahkan mungkin sama sekali tidak bisa berfungsi. Ini yang harus diketahui. Kita buka Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, ayat 20 tadi, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Seseorang yang datang kepada terang itu supaya tampak kejahatannya. Kalau orang tidak datang kepada terang, supaya tidak tampak kejahatannya, supaya tidak bisa lihat kecacatan dirinya. Anggap sampai sini. Orang kalau di dalam terang gini itu kan kelihatan mana yang ada item-itemnya di tangannya, mana ada yang cacat itu kelihatan. Tapi kalau gelap itu tidak kelihatan. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bahwa ketika seseorang di dalam terang, dia bisa memilih. Ada pilihan. Kalau kita dalam ruangan yang gelap, kita tidak bisa memilih. Apa yang dipilih, kita tidak kelihatan. Ngikuti gelap itu aja. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dalam gelap, tidak bisa memilih. Dia butuh terang. Ketika manusia tidak mengenal Allah, maka manusia tidak bisa menggunakan kehendak bebasnya dengan benar. Tidak tahu mana yang benar, maka dia tidak bisa memilih. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Akibat manusia tidak mengenal Allah, dia binasa. Allah itu terang yang menerangi kita supaya kita mengetahui keadaan kita. Okay. Apa kaitannya mengenal Allah dengan kehendak bebas? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengenal Allah. Artinya di dalam kegelapan, tidak di dalam terangnya. Jiwanya menjadi keruh, gelap, tidak ada pilihan, hanya satu pilihan. Sesungguhnya tidak dalam kendali oleh manusia tersebut, dan seorang berpikir itulah dirinya sesungguhnya, padahal bukan. Tetapi sejatinya di dalam kendali di luar dirinya, dan ini tanpa disadari oleh manusia tersebut. Tidak bisa mendengar suara Allah, tidak bisa membedakan, bahkan tidak bisa memilih, karena belum mempunyai pilihan di dalam dirinya. Bahkan seseorang berpikir itulah dirinya, padahal bukan. Itulah tipu muslihat iblis untuk menghancurkan masa depan ciptaannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia dalam gelap dan dia tidak mengenal Allah. Maka dia tidak punya pilihan. Itu memang cara kuasa gelap atau iblis membuatnya seperti itu supaya manusia tidak mengenal Allahnya dan sehingga kehendak bebasnya tidak berfungsi. Iblis seperti gini, manusia itu sepertinya kalau pada umumnya ketika di dalam belum mengenal Injil dengan benar, dia dalam kegelapan,
manusia berpikir, oh saya banyak pilihan. Saya bisa milih A, milih B. Tapi sebetulnya dia itu seperti gini loh. Dia cuma diberikan pilihan di dalam dunia ini aja. Tidak di dalam kekekalan. Anda mengerti maksudnya? Jadi manusia punya pilihan hanya di dunia ini aja. Dengan segala macam kebahagiaannya yang menurut manusia itu, yang diberikan oleh iblis, yang terbatas di dunia ini. Dan karena dia tidak mengetahui kebenaran, dia tidak tahu bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik. Ngerti tidak maksudnya? Saya ulang, manusia sebelum mengenal kebenaran, dia pilihannya yang ada di dunia ini saja. Memang iblis membuatnya seperti itu. Seperti anak kecil yang ditaruh di dalam rumahnya, diberikan mainan, dia berpikir cuma dunianya itu aja. Sama, kita dikasih mainan dunia sama iblis, yang ada di dunia, dengan segala kenyamanan, itu pilihan. Tapi cuma itu aja. Dan dia tidak mengetahui, sebetulnya ada pilihan yang jauh lebih mulia buat dirinya. Kapan manusia itu bisa mengerti hal ini? Ketika dia mengenal kebenaran, mengenal Allah dengan benar. Maka dia mulai mendapat terang itu, dia mulai mengerti bahwa ada pilihan yang mulia, yang lebih mulia dari apa yang dia lihat saat itu. Arti sampai sini? Ini pekerjaan iblis yang menghancurkan manusia dan tanpa disadari oleh manusia itu. Dan tanpa disadari, sebetulnya kehendak bebasnya lagi dibatasi dia. Bahkan sebetulnya tidak berfungsi. Sampai sini ngerti? Amin? Yuk. Kapan manusia memiliki pilihan di dalam dirinya? Ketika manusia mengenal Allah melalui Injil kemuliaan, yaitu sang terang itu. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ada terang manusia yang menerangi manusia, yang membuat manusia memahami kebenaran yang sesungguhnya, bahwa manusia itu diciptakan sesungguhnya manusia yang kekal. Kita sebelum mengenal Injil, kita berpikir setelah mati ya sudah selesai jadi roh. Enggak seperti itu kan. Tapi setelah kita mengenal Injil, ternyata kehidupan yang Tuhan sediakan sejak semula manusia diciptakan itu kekal. Dan manusia tidak mengetahui ini. Manusia berpikir bahwa setelah mati selesai sudah. Hidup di dunia ini makanya gimana caranya tidak mati. Kalau sakit gimana caranya sembuh. Tapi tidak mengetahui bahwa di balik kubur itu ada dunia yang jauh yang Tuhan sediakan dan itu kekal. Tuhan Yesus ngomong gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku sedang mempersiapkan, menyediakan. Dan aku nanti akan datang kembali dan menjemput kita. Dan dia katakan, aku ingin engkau berada di mana aku berada. Ketika kita tidak mengenal kebenaran, kita berpikir setelah mati selesai. Dikatakan bahwa Injil kemuliaan, Injil terang, itu menerangi manusia, membawa kepada kekekalan. Amin. Dalam dia ada hidup. Kata hidup itu zoe, yang artinya jiwa yang memiliki vitalitas atau bernyawa, atau ada kehidupan, ada pertumbuhan, memiliki kehendak bebas untuk bisa memilih. Hanya di dalam Injil, manusia mendapat terangnya, dan mengerti kebenaran, dan dia bisa memilih yang benar buat hidupnya. Amin.
Jadi ketika manusia belum mengenal kebenaran Injil, jiwanya dalam kendali iblis sepenuhnya. Walaupun dia seolah-olah bisa memilih, tetapi pilihannya tidak keluar dari pilihan yang disediakan oleh iblis, yaitu dunia. Ini yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Ya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi mata ini bukan mata jasmani, tapi mata hati kita, mata rohani kita. Kalau mata hati kita itu gelap, tidak mendapat terang. Tadi katakan Yohanes, kalau seseorang tidak mau mendekat kepada terang itu, karena takut kalau kejahatannya diketahui, justru itu membinasakan orang itu. Tapi yang benar dikatakan bahwa ketika orang itu mendekat kepada Allah, maka dia diterangi. Sehingga tahu bahwa perbuatannya ini ketika dia melakukan satu kesalahan, itu perbuatan yang daging kita, itu akan tahu. Dan dia minta ampun kepada Allahnya. Dan ketika dia harus melakukan dalam kesadaran apa yang dituntun oleh Roh Kudus, dia melakukan kebenaran. Itu hanya di dalam terang. Amin. Amin. Oh, sangat bersyukur kalau kita mengerti kebenaran. Karena itu membawa kita pada hidup yang kekal. Manusia di bumi semuanya ingin umur panjang. Ya Pak ya? Iya semua. Kalau ulang tahun umur panjang, makannya mie. Ya, supaya apa? Umurnya panjang. Padahal nggak ada kaitannya. Katanya mie itu kan panjang. Jadi umurnya panjang. Enggak ada kaitannya Bapak Ibu ya. Mitos saja. Umur panjang itu di bumi ya paling panjang 70, 80. 80 ke atas sudah nggak enak. Kasih umur panjang 100 sudah. Sudah nggak enak, jalannya sudah harus dituntun. Atau nggak dituntun pun, makanya sudah terbatas. Melakukan seks sudah nggak bisa. Tapi Tuhan kasih solusi sama manusia. Aku kasih umur panjang sama kamu. Jalannya apa? Kamu hidup dalam kebenaran seperti putraku, maka kamu akan diberikan hidup kekal. Dan itu bukan 100. Selama-lamanya bersama Sang Pencipta. Kurang apa? Itulah terang. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Amin. Baru manusia kehendak bebasnya bisa berfungsi. Aku memilih Engkau Tuhan. Amin. Kita lihat dari Matius tadi, Matius 6 itu, ayat 19 sampai 24. Pelan-pelan Pak Andoko. Karena itu bagus sekali sebenarnya kalau kita bisa memahami secara dalam. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Matius 6 ayat 19 sampai 24 itu ada beberapa bagian. Kalau kita bagi ayat 19 sampai 20 itu satu bagian.
Terus ayat 21 itu satu bagian lagi. Ayat 22 dan 23 itu bagian lagi. Terus ayat 24 itu bagian lagi. Ada 4 bagian. Ya. Yang pertama, bagian pertama. Tentang mengumpulkan harta. Jangan mengumpulkan harta di dunia. Pak, berarti tidak boleh nyari uang. Yang tidak boleh itu bukan nyari uangnya. Coba dilihat apanya. Hah? Tidak boleh ngumpulin. Kenapa ngumpulin tidak boleh? Oh, banyak hal ini. Kalau ngumpulin itu supaya aman, kalau duitnya banyak. Seperti seorang pengusaha yang uangnya banyak, terus dia bilang, aku harus buat apa ya untuk menenangkan jiwanya. Terus dia bikin gudang-gudang untuk menumpuk, lumbung-lumbung untuk menumpuk hartanya. Supaya apa? Dikatakan tenanglah jiwaku. Itu pengharapan yang salah. Dan Tuhan katakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Kayak mengumpulkan harta di bumi itu bisa jadi sudah nggak ngumpulin harta aja sombong, apalagi ngumpulin harta tambah sombong. Ya, dan pencuri bisa mencuri harta itu. Mengumpulkan harta di bumi itu identik bahwa dalam kendali iblis sebetulnya. Dia tidak dalam terang Tuhan. Kalau orang di dalam terang Tuhan, tidak mungkin ngumpulin harta. Pasti dia akan melakukan ingin menderita bersama Sang Penebus. Hartanya bisa sarana untuk menolong orang lain, untuk mensupport pekerjaan Tuhan selagi ada di bumi ini. Mengikatkan diri dengan mamon yang tidak jujur. Anda ingat itu? Bendara mengikatkan diri dengan mamon yang tidak. Mengikatkan diri dengan siapa? Dengan Allah. Dengan berbuat sesuatu, menderita bersama Yesus menderita. Kalau orang mengumpulkan harta, pasti dia tidak dalam terang Tuhan. Kalau orang di dalam terang Tuhan, pasti tidak ngumpulin harta. Anda memahami ini? Amin. Amin. Ya. Ayat 20, tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Apa sih hubungannya ayat 22 dan 23 dengan mengumpulkan harta di surga? Mengumpulkan itu terakumulasi. Dari sedikit terus ngumpulin sampai banyak. Sampai terbuka mata rohani kita. Ini tentang kumpulin harta itu tentang kebenaran. Kalau ngomong kebenaran itu jangan hanya dilihat bahwa Anda sedang mendengar saat ini kebenaran. Ini kebenaran. Anda sedang belajar mendengar kebenaran. Tapi Anda harus juga dan saya harus belajar untuk mempraktekkannya. Supaya Anda bisa melihat cara Roh Kudus menuntun kita. Kebenaran itu dipahami dan dilakukan. Baru itu menjadi permanen dalam hidup kita. Dan itu menjadikan sesuatu, gini, Bapak Ibu, kalau kita mengerti satu dan kita tidak pernah melakukan sama sekali, Tuhan tidak akan tambahi. Artinya tidak terjadi terakumulasi apa kebenaran yang kita kumpulkan, harta surga yang kita kumpulkan. Anda mau memahami ini? Anda mengerti kebenaran dan saya mengerti kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu sakit. Harus ada yang dikorbankan dari diri kita. Tapi kalau kita mau bayar harganya, Tuhan akan tambahkan kebenaran yang baru. Bahkan Tuhan akan ajari dalam perjalanan Anda melakukannya. Roh Kudus akan ajari, akan bukakan, akan Tuhan singkapkan hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Satu contoh ini ya. Ketika kita mengalami jatuh bangun soal ekonomi katakan ya. Naik, turun.
nanti naik, turun. Ini berjalan bersama Tuhan, naik, turun, habis saldonya, naik lagi, turun lagi. Ketika turun, itu kan rasa khawatir muncul, deg-deg tuh ya apa, nanti kalau tidak ada uang ya apa, aku harus bayar tagihan, harus bayar ini dan segala macam. Itu berkecamuk toh. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, Roh Kudus itu ajari dalam diri kita. Bagaimana menjadi tenang, bagaimana ketika kita memperkarakan hal ini dengan Tuhan, Tuhan akan ajari kita dalam perjalanan itu. Bagaimana kita melihat cara Tuhan mencukupi dalam kondisi yang seperti itu. Nanti naik lagi, lego lagi, turun lagi, habis lagi, itu khawatir lagi. Sampai kita mengenal cara Dia menuntun kita. Mulai kita mengenal tuntunan Roh Kudus, ketika mulai kita ngalami itu, mulai lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi ada khawatir, masih ada khawatir. Di situ Tuhan singkapkan hal-hal yang baru. Dan itu yang dikatakan rema itu. Roh Kudus berbicara dalam diri kita, menuntun kita. Itulah cara kita mengenal Allah dengan benar. Dan itu menjadikan kita itu, percaya kita itu tidak hanya di pengetahuan, tapi aku tahu Dia menyertai aku. Dia sudah lakukan yang terbaik buatku. Dia sudah lakukan, Dia sudah tuntun aku dan Dia sudah buktikan. Itu menjadi kuat kebenaran dalam diri kita. Itu ngumpulin harta itu kayak gitu. Tentu dimulai dari kita mendengar kebenaran. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, sudut pandang kita melihat suatu peristiwa, tidak mungkin melihat dengan cara kebenaran. Kalau kita tidak melihat dengan cara kebenaran, kita tidak akan mendapat hal-hal yang dari Tuhan. Kita tidak mengenal cara Dia menuntun kita. Kita tidak mengenal pribadi Dia. Amin. Amin. Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Kalau saya ngomong gini, saya ngalami. Bagaimana Tuhan menuntun, membimbing. Amin. Ayat 22, 21, bagian 2. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita ngumpulin harta di satu tempat, maka hati kita juga ada di tempat itu. Jadi Pak Eras ngomong gini, kita itu sukanya lihat saldo rekening, ya, dilihat angkanya. Barusan dilihat lagi, masih belum yakin gitu. Padahal sudah tahu kalau angkanya itu masih kurang yakin, masih dilihat lagi. Kenapa seperti itu? Karena hati kita di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita di surga, tentu hati kita di surga. Dan segala sesuatu yang dilakukan akan bernilai kekekalan. Amin. Amin. Ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tadi saya katakan apa hubungannya dengan mengumpulkan harta? Kebenaran yang dikumpulin terakumulasi, baik apa yang kita ketahui dan kita alami bersama Roh Kudus, yang Roh Kudus ajarkan, itu akan membukakan mata hati kita, sudut pandang kita, sehingga kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang kekekalan. Sehingga pilihan-pilihan di dalam hidup kita itu bernilai kekekalan. Amin. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24 perhatikan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sepertinya ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat yang di atasnya. Bapak Ibu, ayat 24 ini maksudnya itu seperti ini. Kita itu tidak bisa memilih dua tuan, mesti salah satu. Kaitannya dengan yang ayat di atasnya, 22 dan 23. Ketika mata kita gelap, pilihan kita cuma satu. Dan kita itu tidak memilih. Pilihan kita cuma setan, iblis, Mammon. Mammon itu mewakili iblis. Kita dalam kendali itu aja. Ngerti maksudnya? Saya ulang. Kalau mata hati kita gelap, kita tidak diterangi kebenaran, maka pilihan kita dalam hidup kita cuma satu. Kita dalam arealnya iblis dan kita sedang dalam kontrolnya dia, dalam kendali dia tanpa kita sadari. Pilihan-pilihan kita cuma di arealnya dia. Yang dibatasi oleh iblis. Supaya manusia binasa. Tapi ketika manusia di dalam terang Tuhan, mata hatinya terang, baru dia bisa memilih Allah. Tangkap sampai sini? Ketika manusia diterangi oleh Injil, kebenaran, dia mulai memahami, dia mulai memperkarakan hidupnya, dia mulai bisa melihat. Ketika dia melakukan kesalahan pun dia bisa melihat. Bahkan sebelum dia melakukan kesalahan, masih di pikiran saja, dia sudah tahu. Dia sudah menyelesaikan dengan Sang Pencipta. Kenapa? Dia memilih dia. Kalau kita memilih dia, tentu kita bukan hanya di mulut saja, tapi kita dengan hidup yang sungguh-sungguh untuk menyukakan hatinya. Apa yang tidak berkenan di hadapannya, tentu kita tidak lakukan. Kalau itu sempat kita berpikir, karena kita minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena kita mau menyelesaikan. Seseorang yang di dalam terang Tuhan, dia akan lakukan seperti ini. Dia akan mengalami seperti ini. Dia ada pilihan yang jauh lebih daripada yang sebelumnya kita belum mengenal kebenaran. Ketika kita gelap tidak ada pilihan. Tapi ketika kita dalam terangnya, kita memiliki pilihan itu. Dan pilihan itu adalah kekekalan. Ketika manusia di dalam gelap tidak mengenal Allah, maka manusia sepenuhnya mengabdi kepada iblis. Tidak ada lain. Tidak seorang pun bisa mengabdi pada dua tuan. Ini maksudnya seperti itu. Ketika seseorang dalam gelap, dia sedang memilih iblis tanpa disadari. Makanya di Yohanes tadi katakan orang yang mendekat kepada terang, justru dia akan melihat ketidakcacatannya. Dan itu dia menyelesaikan dengan Allahnya. Dan itulah yang saudara akan mengerti bahwa betapa penting, betapa luar biasanya Allah memberikan Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan sanksi dosa kita. Betapa pentingnya. Bukan hanya sekedar ucapan mulut untuk mengaku dosa, tapi menyadari keadaannya dan memerlukan penebusan itu.
Amin Bapak Ibu. Demikian pula jika manusia di dalam terangnya, maka manusia mampu memilih untuk mengabdi kepada Allah. Kita membutuhkan kebenaran yang kuat atau terang yang kuat. Oh, terang itu sudah kuat Pak. Kebenaran itu sudah kuat Pak. Tapi masalahnya kita mau belajar sungguh-sungguh enggak? Setiap hari untuk membaca firman Tuhan, setiap hari untuk mendengarkan renungan, setiap hari mendengarkan khotbah firman Tuhan yang benar. Sungguh-sungguh kita datang hari Kamis untuk mendengarkan, hari Minggu mendengarkan firman Tuhan. Kita ikuti hari Selasa, suara kebenaran. Kita mengejar enggak itu? Kita sungguh-sungguh mendengarkan enggak? Sungguh-sungguh sedang mengumpuli harta surga enggak? Yang dimaksud kita butuh terang yang kuat itu seperti itu. Terang itu sudah kuat, tapi apakah kita sedang mendekat kepada terang itu enggak? Itu semakin diterangi hati kita. Kita menyediakan waktu jam-jam doa enggak? Untuk diterangi. Untuk perenungan akan firman-Nya. Serius enggak kita untuk diterangi oleh Dia? Serius enggak kita datang kepada Dia? Masalahnya ini. Kita membutuhkan kebenaran yang kuat atau terang yang kuat untuk menggerakkan kehendak bebas atau memilih untuk melakukan kehendak-Nya. Kenapa saya katakan ini? Seringkali ketika kita menghadapi suatu masalah atau kita menghadapi suatu problem, kita tidak punya kekuatan untuk tetap berpegang pada kebenarannya. Kenapa itu terjadi? Karena kebenarannya kurang kuat dalam diri kita. Karena kita mengenal Allah kurang luas, kurang dalam. Karena kurang sungguh-sungguh terhadap Dia. Semakin kita mendekat kepada Dia, semakin diterangi, semakin kuat terang itu buat kita. Itu semakin pemahaman kita semakin kuat, semakin kita berani untuk membayar harganya. Semakin kita memilih bisa, semakin kehendak bebas itu semakin berfungsi dalam diri kita. Semakin tidak terbelenggu dalam diri kita. Kenapa kita ragu-ragu untuk menolong orang lain? Kenapa kita ragu-ragu untuk mensupport pekerjaan Tuhan? Karena kita belum mengenal Allah dengan benar. Masih sedikit pengenalan Allah kita, pengenalan kita terhadap Allah. Anda memahami ini? Tanpa disadari Bapak Ibu, kita bisa hanyut dengan dunia lagi. Iblis iblis itu sangat pintar. Tadi Pak Eras ngomong gini, sama Allah aja dia berani. Apalagilah manusia, kita itu tanpa kebenaran dan Roh Kudus, kita binasa Bapak Ibu. Betapa pentingnya seseorang bergaul dengan Allah. Tentu melalui pemahaman akan firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus untuk memahami kebenaran lebih jauh, lebih dalam. Harus diingat, kita adalah makhluk kekal. Maka kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Tidak banyak orang yang sudah bisa menyeberang melintas batas. Maksudnya melintas batas ini adalah tidak lagi memiliki sudut pandang kefanaan, tetapi memandang segala sesuatu selalu dengan sudut pandang kekekalan. Kalau kita mengalami peristiwa hidup, kalau kita punya pandangan akan kekekalan, Anda akan jauh lebih mudah mengatasi diri Anda. Baik emosi kita, baik keputusan-keputusan kita menjadi lebih bijaksana. Kalau Rasul Petrus atau Rasul Paulus pernah ngomong gini, bahwa ada saatnya kita tuh saat kebodohan kita.
Saat kebodohan itu kapan? Ketika daging kita lebih kuat daripada roh kita. Sehingga kita tidak peduli lagi dengan maksud Tuhan, ke firman-Nya. Bahkan kalau aku mau gini, mau ngapa? Mungkin kita tidak berucap itu, tapi sikap itu ada pada kita. Itu yang akhirnya kita tidak pernah menyelesaikan diri kita dengan serius. Saya ingin suatu ketika mengkhotbahkan tentang masa kebodohan ini. Hal ini hanya bisa dialami oleh, saya ulang ya, maksudnya melintas batas ini adalah tidak lagi memiliki sudut pandang kefanaan, tetapi memandang segala sesuatu selalu dengan sudut pandang kekekalan. Hal ini hanya bisa dialami oleh orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar dan bergaul dengan Tuhan sehingga mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan dalam setiap peristiwa hidupnya. Memang hal ini perlu waktu untuk melewati sebuah proses. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata di Injil Matius 6 ayat 19-21, Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk memiliki sudut pandang atau cara pandang kekekalan. Itu yang membuat kita memiliki kemerdekaan. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Lalu diakhiri di ayat 21 dalam konteks ini, di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Di dalam Kolose 3, Paulus menulis, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Betapa manusia membutuhkan firman-Nya dan Roh Kudus dalam tuntunan kepada kebenaran. Supaya diterangi hatinya, supaya dia supaya dia bisa memungsikan kehendak bebasnya untuk memilih yang benar, yang menyukakan hati Sang Penciptanya. Ketika manusia di dalam gelap, dia tidak bisa menyukakan hati Sang Penciptanya. Anda ingat, mungkin pernah Pak David atau Pak Eras, yang saya tahu Pak Eras pernah cerita seperti ini. Ada suatu keluarga yang naik mobil, semua lagi main HP. Mamanya main HP, papanya main HP, anaknya 2 main HP semua. Dan mobil ini lagi jalan. Ternyata siapa yang nyetir? Monyet. Yang nyetir monyet. Jadi mereka mempercayakan hidupnya kepada monyet. Anda tahu ujungnya itu kemana? Ya nabrak. Dan itu tanpa disadari. Mereka lagi main HP aja. Asik dengan HP-nya. Sama dengan kita. Kita tanpa disadari disetir sama iblis ketika kita ada di dunia ini. Dan itu tanpa disadari. Ketika manusia di dalam terang Tuhan, di dalam kebenarannya, dia menyadari itu. Aduh, aku sedang masuk dalam kebinasaan. Aku tidak mau kebinasaan. Aku memilih dia. Itu terangnya. Dan terang ini, Bapak Ibu, iblis itu, kalau ada orang yang hanya sebatas liturgi yang dia pahami, dia tidak godain kita. Tapi kalau orang mau sungguh-sungguh mencari kebenaran dan mau hidup, wah, dia akan bermanuver dengan segala cara untuk menghentikan apa yang supaya manusia itu binasa. Dia akan serang dengan hal segala macam, tapi justru serangannya itu membuat jadi dia berkualitas. Kalau dia lebih mendekat kepada terangnya, dia akan tuntun kita, dia akan menjadikan kita kuat di dalam kebenarannya.
Bahkan kita akan dibukakan rahasia-rahasia. Amin. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan firman Tuhan, baik logos maupun rema. Karena ini yang membuat menjadikan jernih, terpisah antara suara hati nurani dan daging kita. Bisa membedakan mana suara Allah dan suara dirinya sendiri. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 31. Ini ayat yang terakhir. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memperdekakan kamu. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, tidak cukup percaya di awal, tapi dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman itu bagaimana? Belajar firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya. Kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Murid itu tetap belajar. Enggak gitu. Belajar terus, setiap hari. Jangan lolos satu hari enggak belajar, tetap belajar. Minimal mendengarkan dengan serius. Bukan hanya disetel punya Pak Eras tapi ditinggal masak. Jangan disetel terus ditinggal yang lain, kerja yang lain. Seriuslah mendengar. Karena itu yang akan menjadi makanan buat rohani kita. Yang menerangi mata hati kita. Yang akan kita membuat memiliki sudut pandang yang benar. Sehingga kita melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Allah. Itu yang membuat kita berani menjadikan itu pilihanku. Amin. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui, jika kita tekun, ini dalam ketekunan, jika kita tekun belajar, tekun hidup di dalam kebenarannya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baru kehendak bebas kita bisa berfungsi, tidak terbelenggu. Amin. Amin. Betapa pentingnya kita belajar kebenaran. Betapa pentingnya kita mengalami kebenaran. Oke? Tuhan Yesus berkati.